Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk kamu yang mendengarkan podcast ini. Dimanapun dan kapanpun kamu berada, saya selalu berharap agar kamu diberikan kesehatan dan rasa semangat yang tinggi untuk terus mau mencoba dan berprogres. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, ada baiknya untuk saya perkenalan dulu kali ya. Oke, perkenalkan, saya Putri Wulandari dan saya berasal dari Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Salam kenal ya teman-teman semua, senang rasanya bisa berkenalan dengan kalian. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi dalam memaknai peran PKLH atau Pendidikan Kependudukan Lingkungan Hidup dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Indonesia, ada baiknya buat saya tanya-tanya dulu nih sama teman-teman. Kira-kira teman-teman tahu gak sih berapa jumlah penduduk Indonesia saat ini? Kalau kalian jawab banyak, yap, betul, ada banyak sekali. Tapi kalau kita mau mencari tahu jawaban yang lebih spesifik lagi, yang mana menurut data ini, jumlah penduduk Indonesia saat ini itu kurang lebih ada 273.879.750 jiwa. Dan kalau kita mau melansir dari data lain, ini ada dari data Wikipedia yang menyebutkan per tanggal 12 Agustus tahun 2022, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 274.790.244 jiwa. Ya, tidak jauh berbeda ya. Tapi dari jumlah penduduk yang bisa kita lihat, kita bisa menyimpulkan nih teman-teman, kalau Indonesia ini memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak sekali dan menjadikan negara kita sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Namun teman-teman, perlu digarisbawahi pula kalau jumlah penduduk suatu negara itu selalu berubah-ubah, tidak ada yang tetap. Dan ada beberapa faktor yang membuat negara kita ini memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Faktor-faktor ini sebelumnya sudah dibahas lebih lanjut di dalam buku Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup karya Ahmad Hoiri dan Septian Petrianus. Di antaranya ada faktor fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan yang terakhir migrasi. Apa migrasi? Betul, perpindahan teman-teman. Tetapi, ada pendapat lain dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di tahun 1982 yang menyatakan kalau migrasi antar bangsa atau migrasi internasional itu tidak berpengaruh dalam menambah atau mengurangi jumlah penduduk suatu negara, kecuali di beberapa negara itu berkenaan dengan pengungsian akibat bencana alam ataupun peperangan. Nah, dengan begitu kita bisa ambil kesimpulan nih teman-teman, kalau selisih angka kelahiran dan angka kematian itu sangatlah menentukan jumlah penduduk Indonesia. Jadi teman-teman sekarang gak perlu bingung lagi ya, kenapa tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia ini masih saja tetap tergolong tinggi walaupun sudah ada penurunan yang cukup berarti. Contohnya seperti migrasi antar bangsa tadi ya. Dan teman-teman, ternyata jumlah penduduk kita yang tinggi ini bisa loh kita lihat ciri-cirinya di dalam data BKKBN tahun 1982, yang mana terbagi menjadi secara kuantitatif dan juga secara kualitatif. Nah, kalau untuk secara kuantitatif, kependudukan Indonesia ini mempunyai ciri-ciri yang pertama, jumlah penduduk yang besar. Secara makro, Indonesia waktu itu menduduki peringkat 5 besar di dunia dengan jumlah penduduk terbanyak. Dan yang kedua, tingkat pertumbuhan penduduk yang masih tinggi. Hal ini sempat dibahas di dalam buku statistik 50 tahun Indonesia Merdeka di tahun 1995 bahwa penduduk Indonesia jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Penduduk Indonesia dalam tahun 1945 itu ada sekitar 73,34 juta. Dalam kurun waktu 35 tahun menjadi 2 kali lipat, yakni tahun 1980 menjadi 147,49 juta. Banyak sekali kan teman-teman. Dan yang ketiga adalah penyebaran penduduk yang tidak merata. Karena kita tahu sendiri ya, kalau jumlah penduduk Indonesia ini terkonsentrasi di Pulau Jawa, ya teman-teman pasti tahu itu. Dan yang terakhir adalah komposisi penduduk berusia muda atau usia produktif. Oke, selanjutnya kita lihat yuk ciri-ciri yang dibahas secara kualitatif. Yang mana yang pertama, tingkat pendidikan yang rendah. Lalu, tingkat kesehatan dan status gizi masyarakat juga relatif rendah. Dan yang ketiga, pendapatan per kapita masih juga rendah. Keempat, tingkat pengangguran masih tinggi. Dan yang terakhir, masyarakat Indonesia adalah masyarakat agraris tradisional.
Jadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan memiliki laju pertumbuhan yang sangat cepat, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan masalah seperti masalah kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, serta tingkat kesehatan dan gizi yang masih rendah. Lalu, apakah ini hanya bisa diatasi dengan program keluarga berencana saja? Atau, apakah ini bisa diatasi hanya dengan pemenuhan gizi dan penyejahteraan keluarga Indonesia saja? Jawabannya tidak, teman-teman. Kita membutuhkan peran pendidikan, kependudukan, dan lingkungan hidup atau PKLH dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Loh, kenapa? Karena PKLH merupakan suatu program pendidikan yang bertujuan membina anak didik agar memiliki kesadaran, sikap, dan perilaku yang rasional serta bertanggung jawab akan pengaruh kehidupan manusia. Nah, sampai sini mungkin ada beberapa dari teman-teman yang masih bingung ya, sepertinya kalau tujuan dari PKLH ini sebenarnya apa sih? Dan mengapa PKLH dapat membuat anak didik sadar akan pengaruh kehidupan manusia? Begini ya teman-teman, mari kita bahas lebih lanjut dan mari kita memaknai peran PKLH untuk melihat sebenarnya tujuan apa sih yang PKLH miliki. Karena PKLH erat sekali kaitannya dengan pemahaman tentang ekologi, ekosistem, dan lingkungan hidup. Menurut Sujiran Rosodarmo atau ahli geografi di Indonesia menyatakan bahwa suatu kawasan alam yang di dalamnya tercakup dua unsur, yaitu unsur-unsur hayati atau organisme dan unsur-unsur non-hayati atau zat-zat tak hidup, dan apabila unsur-unsur tersebut saling berhubungan, maka akan terjadi timbal balik. Maka barulah itu bisa disebut sebagai ekologi atau sering dinamakan ekosistem. Hal ini pun selaras dengan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup yang menanamkan konsep bahwa perubahan dalam suatu lingkungan akan menimbulkan perubahan pada unsur lainnya, baik itu perubahan yang bersifat positif atau perubahan yang bersifat negatif. Contohnya, dahulu ketika teknologi belum berkembang secepat sekarang ini, orang-orang pada waktu itu cukup banyak mengandalkan surat menyurat sebagai media dalam berkomunikasi. Tetapi saat ini surat sudah jarang sekali diminati karena adanya kemudahan dalam mengakses informasi melalui teknologi, yang mana ini merupakan pengaruh positif dari unsur teknologi yang semakin hari semakin memudahkan manusia dalam berinteraksi dan juga berkomunikasi. Namun, teknologi di sini tidaklah hanya bermanfaat pada bidang komunikasi, tetapi teknologi di masa sekarang ini sudah bisa menggantikan profesi manusia pada bidang pekerjaannya masing-masing. Seperti banyaknya mesin-mesin otomatis yang terletak di sepanjang jalan tol, dan tak jarang juga pengaruh ini bisa membawa dampak negatif, seperti munculnya masalah pengangguran yang balik lagi erat kaitannya dengan permasalahan kependudukan kita saat ini. Tujuan selanjutnya atau tujuan kedua adalah tujuan yang berkaitan dalam mengatasi masalah penduduk dan lingkungan hidup yang timbul antara lain karena pertumbuhan penduduk yang cepat yang tidak seimbang dengan pertumbuhan kebutuhan hidup penduduk. Contohnya begini teman-teman. Seperti yang pernah dikemukakan oleh J.A. Katili pada tahun 1983, bahwa manusia adalah suatu spesies yang jumlahnya kian bertambah dan membutuhkan sumber daya alam untuk dapat mempertahankan hidupnya. Hal ini pun berkaitan dengan sumber daya alam yang kita miliki ini sangatlah terbatas untuk mendukung hidup manusia, dan juga penyebarannya pun tidak merata. Sedangkan pertumbuhan penduduk cenderung terus meningkat dengan cepat. Dalam situasi demikian, sumber daya terbarukan seperti air dan tanah yang pemakaiannya tidak rasional dapat dengan cepat mencapai taraf di mana dapat dianggap tidak terbarukan lagi loh teman-teman. Bila manusia terus bertambah dengan cepat, akhirnya sumber daya alam tersebut akan sampai kepada kondisi yang tidak dapat diperbarui kembali. Air dan tanah yang tercemar tidak akan ada artinya lagi bagi kita manusia. Dari permasalahan tersebut, PKLH dapat mengajarkan arti penting dalam menyampaikan pesan kepada anak didiknya agar dapat memiliki kesadaran tentang masalah kependudukan dari lingkungan hidup dan berbagai faktor yang menyebabkan masalah tersebut. Anak didik diharapkan menyadari dengan baik bahwa masalah penduduk yang terjadi di masa kini adalah kelanjutan dari masalah kependudukan yang terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Karena pada masa itu, tidak ada upaya kita dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dan bila permasalahan penduduk kita saat ini tidak memiliki pemecahan masalah yang baik, maka permasalahan ini akan terus berlanjut hingga sekarang, atau bahkan di masa yang akan mendatang nanti. Gimana teman-teman? Sekarang udah paham kan?
sama beberapa tujuan yang ada di dalam PKLH. Dan saya berharap teman-teman jangan dulu bosan ya, karena kita sampai ke tujuan terakhir atau tujuan sasaran utama dari adanya pendidikan, kependudukan, dan lingkungan hidup. Bahwa pada dasarnya PKLH ini menjadikan kita sebagai peserta didik agar turut berpartisipasi aktif dalam masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Misalnya, diharapkan mereka atau anak didik nanti merencanakan dan mengusahakan untuk mempunyai maksimal 2 anak saja dalam sepanjang hidup atau sepanjang usia suburnya. Nah, seperti yang selaras dengan slogan program Keluarga Berencana atau KB. Pasti teman-teman tahu juga kan? 2 anak lebih baik. Kira-kira seperti itu slogannya. Nah, di samping itu, setiap orang diharapkan secara ikhlas jika memang diperlukan bersedia meninggalkan tempat tinggalnya untuk meningkatkan kualitas kehidupannya dan sekaligus membantu menyelesaikan masalah perataan penduduk secara rasional. Sebaliknya, mereka tidak melakukan hal-hal yang berlawanan arah, misalnya pindah ke kota besar yang sudah melampaui daya dukung. Dalam bidang lingkungan hidup, anak didik diharapkan berperilaku nyata dalam mengelola secara bijaksana sumber daya alam yang mereka miliki, tepat guna, hemat, dan berorientasi kepada kelestarian dan kemanfaatan bagi kehidupan yang lebih layak dari generasi ke generasi. Dengan demikian, melalui pesan-pesan yang disampaikan PKLH, anak didik kelak diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mendobrak penghalang-penghalang perubahan, meningkatkan mobilitas geografis maupun vokasional, dan memperbesar inovasi-inovasi, khususnya dalam masalah kependudukan lingkungan hidup. Sebagai program pendidikan, PKLH ini memberikan harapan yang besar karena program pendidikan dilaksanakan secara terencana dan juga sistematis, terarah, serta terus-menerus. Tak lupa juga, melalui PKLH ini akhirnya akan terkendali pertumbuhan penduduk yang berarti akan menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Turunnya laju pertumbuhan penduduk akan meringankan ketersediaan kebutuhan hidup penduduk, baik berupa pangan, sandang, papan, maupun fasilitas pendidikan, kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja. Turunnya laju pertumbuhan penduduk berarti pula tekanan terhadap lingkungan hidup akan berkurang dan akan terjadi keseimbangan dan keharmonisan ekologis. Hal ini berarti akan memudahkan kita untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini. Nah, begitu teman-teman pendengar podcast. Sampai sini, saya berharap bahwa teman-teman sudah bisa memaknai ya peran-peran serta tujuan PKLH dalam mengendalikan serta menurunkan pertumbuhan penduduk lewat beberapa edukasi yang nantinya akan banyak ditanamkan kepada para peserta didik atau warga belajar. Semoga dengan memahami PKLH ini, kita bisa menjadi manusia yang lebih peduli lagi akan masalah-masalah yang ada di sekitar kita saat ini, yang pastinya berkaitan erat dengan masalah kependudukan. Karena kalau bukan kita dan bukan sekarang, siapa lagi dan kapan lagi? Yuk, saatnya buktikan bahwa kita bisa menjadi penggerak sekaligus agen perubahan untuk menuntaskan masalah-masalah yang terjadi di masa lampau dan di masa sekarang ini. Sebelum pamit undur diri, saya punya sedikit pantun nih buat pendengar setiap podcast ini. Naik pesawat ke negara Belanda, jangan lupa untuk membeli bunga lili. Jadi pemuda harus punya rencana untuk mensukseskan era bonus demografi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.